Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik. Tema B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Sebelum kita belajar, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita akan mulai pelajarannya ya. Kalian pasti penasaran kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ayo kita langsung belajar bersama-sama yuk. Nah, Ananda sekalian silahkan membuka buku Ananda di halaman 94. Kita akan mempelajari tentang cara merawat kucing. Kucing merupakan salah satu hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kucing termasuk hewan peliharaan. Nina memelihara seekor kucing. Nina sangat menyayangi kucing peliharaannya. Ayo bacalah cerita Nina tentang hewan peliharaannya berikut. Miu, kucing kesayangan Nina. Nina memelihara seekor kucing di rumahnya. Kucing peliharaan Nina adalah jenis kucing Anggora. Kucing Anggora memiliki rambut yang cukup tebal. Kucing tersebut diberi nama Miu. Miu berwarna putih dengan corak oranye. Nina sangat menyayangi Miu. Nina merawat kucing kesayangannya itu dengan baik. Nina memberi Miu makan setiap pagi dan sore hari. Selain itu, Nina juga memberi vitamin kepada hewan secara teratur. Selain makanan, Nina juga selalu memperhatikan kesehatan Miu. Nina mengajak Miu ke dokter hewan setiap 1 bulan sekali. Miu juga divaksinisasi agar tidak mudah terserang penyakit. Badan dan rambut Miu juga selalu dibersihkan agar Miu selalu bersih dan sehat. Setelah membaca cerita Nina di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Hewan jenis apa yang dipelihara Nina di rumahnya? Nah, dari cerita di atas, tadi Nina memelihara hewan jenis kucing Anggora. Kemudian B. Bagaimana ciri hewan yang dipelihara oleh Nina? Ciri-cirinya ya. Jadi ciri-cirinya itu hewannya memiliki rambut atau bulu yang tebal. C. Bagaimana sikap Nina terhadap hewan peliharaannya? Nah, jadi sikap Nina itu sangat menyayangi kucingnya, kucing peliharaannya. Lanjut D. Kapan Nina memberi makan pada hewan peliharaannya? Nah, yaitu pagi dan sore hari ya. Lanjut E. Kemana Nina mengajak hewan peliharaannya setiap bulan? Ayo, kemana? Ya, jadi Nina mengajak hewannya, kucingnya itu ke dokter setiap bulannya. Kemudian F. Apa yang diberikan kepada hewan peliharaan Nina agar tidak mudah terserang penyakit? Nah, jadi yang diberikan adalah vaksinisasi dan selalu dibersihkan agar selalu bersih dan sehat. Itulah tadi cerita Nina tentang kucing kesayangannya. Kucing peliharaan Nina sangat suka makan ikan. Setiap makan ikan, induk kucing bisa menghabiskan setengah bagian ikan. Selain ikan, Nina sangat senang memberi makan kucingnya. Dia memberinya biskuit khusus untuk kucing. Induk kucing bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Ini contoh gambar biskuit untuk kucing ya, Nak. Nah, tadi kita belajar bahwa kucing itu makan dari setengah biskuit. Jadi, setengah itu adalah separuh dari 1 bagian. Kita sudah pelajari waktu di kelas 2 ya, Nak, tentang pecahan. Nah, ini adalah gambar setengah biskuit, sisa gigitan kucing tadi. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan.
Ini ada satu biskuit. Satu biskuit ini dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Dibaca 1/1. Dikatakan 1/1 karena belum dibagi ya nak. Jadi masih utuh 1. Nah, sedangkan gambar yang di bawah ini biskuitnya sudah dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, 2 bagian sama besar ini masing-masing dinyatakan dalam lambang pecahan yaitu 1/2. Dibaca juga setengah ya. Jika biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/3. Dibaca 1/3. Jika biskuitnya dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagian ini bisa dinyatakan dalam lambang pecahan 1/4. Dibaca 1/4. Jadi seperti itu ya nak ya. Nah, jadi itulah tadi penyajian bilangan pecahan ya, mulai dari pecahan 1/1, 1/2, 1/3 dan 1/4. Sampai di sini Ustazah harap Ananda sekalian bisa paham ya. Contoh lain, perhatikan gambar berikut. Contoh pecahan 1/2. Ada sebuah kertas ya, ada sebuah kertas dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Contoh berikutnya pecahan 1/3. Ada sebuah pizza, ada satu pizza ya. Satu pizza itu dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, jadi itu bisa ditulis 1/3, dibaca 1/3 atau 1/3. Kemudian contoh selanjutnya ada sebuah donat ya. Kita akan membagi menjadi 4. Jadi pecahan 1/4 atau 1/4 ya. Akan dibagi menjadi sama besar. Baik, selanjutnya. Nah, 1/2. Angka yang di atas ini, yang nomor 1 itu angkanya disebut pembilang. Sedangkan angka yang di bawah, yang nomor 2 itu disebut penyebut. Diingat baik-baik ya nak. Nah, jadi yang di atas itu pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Baik, kita lihat contoh soal di bawah ini. Tuliskan nilai pecahan 1 bagian sesuai gambar di bawah ini. Nah, perhatikan bagian A. Di situ ada 1 kue. 1 kue itu yang warna kuning. 1 kue itu dibagi menjadi 6 bagian. Jadi 1/6 ya, karena ada 6 bagian dalam 1 kue, ada 6 bagian. Kemudian di bagian B, ada sebuah pizza, 1 pizza. Dalam 1 pizza itu kita bagi menjadi berapa bagian nak? Ayo dihitung. Iya, jadi ada 7 bagian. Jadi jawabannya adalah 1/7. Ustazah harap Ananda bisa paham sampai di sini ya nak ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan gambar pecahan yang ditunjukkan bagian yang diwarnai berikut. Jadi Ustazah punya kotak ya. Ada kotak yang pertama itu 1 yang diarsir, 1 yang kosong. Nah, 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya 1/2. Begitupun yang di bawahnya, kotak yang kedua. Di situ Ustazah punya kotak 4 ya. 2 yang diarsir, 2 yang kosong. Jadi keterangannya 2 bagian dari 4 bagian yang sama, nilai pecahannya adalah 2/4 karena total kotak di situ ada 4 tapi 2 yang diarsir. Jadi pembilangnya itu 2, penyebutnya itu 4. Nah, sama dengan kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga jumlahnya ada berapa? Iya, ada 8.
ada 8 kotak ya yang sama besar, kemudian ada 4 kotak yang diarsir ya, 4 kotak yang kosong. Jadi keterangannya 4 bagian dari 8 bagian yang sama, nilai pecahannya 4/8. Jadi Ananda perhatikan bahwa bagian pecahan yang diarsir besarnya sama. Pecahan yang bernilai sama disebut pecahan senilai. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang senilai. Nah, sekarang ada contoh soal ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Soalnya berbunyi, tuliskan nilai pecahan yang ditunjukkan bagian yang diarsir. Setelah itu, tentukan pasangan pecahan-pecahan senilai. Nah, Ananda bisa melihat di bagian A. Ada lingkaran di situ ya. Lingkaran tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Nah, dalam 3 bagian itu ada 2 yang diarsir. Nah, jadi kita bisa lihat penyebutnya itu ada 3 ya. Ada 3 penyebutnya, kemudian pembilangnya ada 2 karena 2 yang diarsir. Jadi bisa ditulis 2/3. Lanjut bagian B. Bagian B itu ada lingkaran, kemudian lingkaran tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Dalam 4 bagian ini adalah ada 3 yang diarsir. Jadi pembilangnya ada 3 ya. Pembilangnya ada 3, penyebutnya ada keseluruhan kotak. Penyebutnya adalah keseluruhan kotak yaitu 4 ya. Jadi ditulis adalah 3/4. Nah, sampai di sini Ananda bisa paham ya tentang pecahan. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.